Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Lutfiana dengan NIM 12042300077 dari kelas IS 0603. Di sini saya akan menjelaskan hasil infografis saya dengan judul Peran Teknologi dalam Meningkatkan Konektivitas Maritim di Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun latar belakangnya, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Konektivitas maritim yang efisien menjadi kunci utama dalam mendukung aktivitas perdagangan dan ekonomi nasional. Penggunaan teknologi canggih diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan konektivitas maritim di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya, terdapat tujuan menilai dampak penerapan teknologi terhadap konektivitas maritim dan ekonomi nasional. Yang kedua, menganalisis peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan yang terakhir, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan teknologi di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu studi literatur, karena menggali informasi dari jurnal, website resmi yang membahas mengenai teknologi dalam konektivitas pada Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya, terdapat hasil dari pembahasan. Yang pertama, pada bagian tengah, peningkatan efisiensi operasional. Implementasi sistem manajemen pelabuhan terpadu, Port Management System, meningkatkan efisiensi bongkar muat hingga 30%. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aspek operasional pelabuhan, seperti bongkar muat, pergudangan, kebapeanan, dan terminal. Implementasi Port Management System di Tanjung Priok telah meningkatkan efisiensi bongkar muat hingga 30%, yang berakibat pada pengurangan waktu bongkar muat rata-rata per kapal sebesar 4 jam. Hal ini menunjukkan efektivitas teknologi dalam mempercepat proses dan mengurangi duplikasi tugas. Manfaatnya dapat meningkatkan efisiensi, otomatisasi dan integrasi data mempercepat proses dan mengurangi duplikasi tugas. Yang kedua, dapat meningkatkan transparansi. Semua pihak yang terlibat dalam proses pelabuhan dapat mengakses informasi secara real-time. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Sistem ini membantu melacak dan memantau aktivitas pelabuhan sehingga meningkatkan akuntabilitas. Contohnya, integrasi tanda manifestasi kapal dengan sistem bea cukai mempercepat proses pemeriksaan dan pelepasan barang. Sistem manajemen antrian truk membantu mengoptimalkan pergerakan truk di pelabuhan. Yang kedua, ada pemantauan real-time melalui IoT mengurangi waktu tunggu kapal sebesar 20%. Sensor dan perangkat IoT dipasang di berbagai area pelabuhan untuk memantau pergerakan barang, kapal, dan aktivitas operasional. Pemantauan real-time ini membantu mengurangi waktu tunggu kapal di Tanjung Priok hingga 20%. Hal ini memungkinkan operator pelabuhan untuk mengoptimalkan proses standar dan bongkar muat, meningkatkan koordinasi antar operator, dan meningkatkan keamanan pelabuhan. Manfaatnya dapat mengurangi waktu tunggu kapal. Pemantauan real-time pergerakan kapal memungkinkan operator pelabuhan dapat mengoptimalkan proses sandar dan bongkar muat. Kapal yang dapat sandar dan bongkar muat lebih cepat di Tanjung Priok dapat melanjutkan perjalanannya ke pelabuhan lain dengan lebih cepat, sehingga meningkatkan frekuensi pelayaran dan konektivitas maritim secara keseluruhan. Yang kedua, dapat meningkatkan koordinasi. Data real-time membantu berbagai operator pelabuhan untuk berkoordinasi dengan lebih baik dan menghindari bottlenecks. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Sensor IoT dapat digunakan untuk memantau keamanan pelabuhan dan dapat mencegah pencurian atau kerusakan barang. Contohnya, sensor pada peti kemas melacak lokasi dan kondisinya selama transit. Kedua, sensor pada kren memantau pergerakan dan performanya.
Dan yang ketiga, kamera CCTV dengan analitik video membantu memantau aktivitas di area pelabuhan. Di sebelah kanan, terdapat hambatan penerapan teknologi. Yang pertama, kendala infrastruktur dan biaya yang tinggi. Kendala infrastruktur dan biaya yang tinggi membutuhkan investasi awal yang besar untuk penggandaan hardware, software, dan pelatihan. Solusinya, pemerintah dapat menyediakan dana untuk mendukung implementasi teknologi di pelabuhan. Selanjutnya, bisa juga kerjasama dengan swasta. Contohnya pada Pelindo dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta untuk sharing biaya investasi. Dan yang tiga, terdapat penerapan teknologi secara bertahap. Pelabuhan dapat memulai dengan menerapkan teknologi di area yang paling krusial terlebih dahulu. Dan yang kedua, ada kesenjangan keterampilan di antara tenaga kerja pelabuhan. Tenaga kerja pelabuhan mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara teknologi baru. Dengan solusinya, Pelindo dapat menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tenaga kerja di pelabuhan. Dan Pelindo dapat merekrut tenaga kerja baru yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada tenaga kerja tersebut. Dan yang tiga, Pelindo dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pada pelabuhan. Pada bagian kiri terdapat dampak penerapan teknologi. Peningkatan konektivitas maritim berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi sebesar 15% di sektor maritim. Efisiensi operasional yang meningkat di Pelabuhan Tanjung Priok dapat memperlancar arus barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan konektivitas maritim Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor maritim dan di sektor-sektor lainnya. Efisiensi pelabuhan yang tinggi menjadikan Tanjung Priok sebagai pelabuhan yang lebih kompetitif di kancah internasional. Nah, ini dapat menarik lebih banyak lagi kapal dan meningkatkan volume perdagangan maritim di Indonesia. Dari data, implementasi Port Management System di Pelabuhan Tanjung Priok telah meningkatkan efisiensi bongkar muat hingga 30%, yang berakibat pada pengurangan waktu bongkar muat rata-rata per kapal sebesar 4 jam. Pemantauan real-time melalui IoT telah membantu mengurangi waktu tunggu kapal di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 20%. Diperkirakan, peningkatan konektivitas maritim di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di sektor maritim sebesar 15%. Yang kedua, ada pengurangan biaya logistik nasional hingga 10%. Efisiensi operasional di Tanjung Priok dapat membantu menurunkan biaya logistik, seperti pada biaya bongkar muat, penyimpanan, dan transportasi. Hal ini dapat menguntungkan berbagai pihak, seperti pengusaha, konsumen, dan pemerintah. Diperkirakan penerapan teknologi di Pelabuhan Tanjung Priok dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional hingga 10%. Data yang didapat diperkirakan penerapan teknologi di Pelabuhan Tanjung Priok dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional hingga 10%. Penurunan biaya logistik dapat membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Jadi, penerapan teknologi di Pelabuhan Tanjung Priok membawa banyak manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional, konektivitas maritim, dan pertumbuhan ekonominya. Meskipun itu, terdapat kendala-kendala dalam penerapan teknologinya. Terdapat kesimpulan dari penjelasan tadi, penerapan teknologi di Pelabuhan Tanjung Priok secara signifikan dapat meningkatkan konektivitas maritim dan efisiensi operasional. Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam penerapan manfaat yang jangka panjang bagi perekonomian nasional yang sangat besar. Diperlukan investasi berkelanjutan dan pelatihan tenaga kerja untuk memaksimalkan potensi teknologi ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.